kisah-kisah menggembalakan domba. Kalau laki-laki pasti kan melihat cewek-cewek cantik ke situ ya. Nah, ini kan masalah terhadap pandangan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, dimanapun Anda berada, tetap di channel YouTube UIN Malang di edisi Ramadan, tentunya masih di 1445 Hijriah, tepatnya di 2024 Masehi. Saat ini saya sudah bersama salah satu dosen di UIN Maliki Malang, tentunya di Fakultas Sains dan Teknologi. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Haji Agus Mulyono, SPD MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Masih luar semangat biasa untuk puasanya. Semangat. Semangat ya. Baik Pak, kita hari ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu puasa dan pengembangan pengetahuan. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih sebenarnya hubungannya antara dua hal ini? Ya, terima kasih Mbak Imi. Kalau kita memaknai puasa, jelas-jelas bahwa puasa itu bagaimana mengendalikan, baik itu mengendalikan pikiran, mengendalikan perilaku, mengendalikan apa saja, mengendalikan hati untuk selaras dengan hakikat penciptaan. Nah, ini nanti yang akan kemudian bagaimana mengembangkan pengetahuan dikaitkan dengan semangat mengendalikan tadi. Ya, mungkin untuk biar jelas nanti ada 3 cerita. Yang pertama, saya ingin cerita tentang kefitrahan dulu ya. Mbak Ime tahu kambing ya? Yeah. Kambing. Kambing itu fitrahnya makan rumput, ya kan? Fitrahnya makan rumput. Jadi kalau kambing makan rumput, maka dagingnya menjadi sehat. Karena kandungan omega 3 dengan omega 6 itu seimbang. Ya. Nah, berhubung orang itu kadang tidak bisa mengendalikan, jadi biar cepat gemuk, cepat dijual jadi mahal, maka pakannya tidak rumput lagi, tetapi dikasih makan konsentrat, itu kan ya? Yeah. Ya, sehingga cepat gemuk memang. Tapi dagingnya itu perbandingan antara omega 3 dan omega 6 itu pasti lebih dari 1. Sehingga itu yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, sehingga sebenarnya makan kambing sehat-sehat saja. Kalau kambingnya tetap dalam kefitrahan. Nabi, hampir semua nabi ya, itu identik dengan kisah-kisah menggembalakan domba, gembala kambing. Nah, kalau tidak sehat, masa Nabi mau dekat-dekat dengan itu? Nah, jadi itu cerita yang pertama. Jadi apa maksudnya? Pengembangan pengetahuan itu bagaimana kita tetap ada di dalam kefitrahan, bukan kemudian kita merekayasa sehingga keluar dari kefitrahan. Jadi kalaupun merekayasa sesuatu yang keluar dari fitrah untuk dikembalikan kepada fitrahnya. Kalau tidak, maka rekayasa ini jangka panjang pasti akan menimbulkan masalah, karena akan mengganggu keseimbangan, mengganggu hakikat penciptaan. Ya, itu yang pertama. Jadi pengembangan pengetahuan harus selaras dengan hakikat penciptaan, harus sesuai dengan kefitrahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cerita lagi nih. Dulu di rumah Pak Kiai itu ada 5 tanaman cuet. Tahu cuet ya? Yang kayak anggur tapi lebih besar. Ya, warnanya hitam keungu-unguan ya. Itu kalau di kampung itu
dikotok-kotok gitu, dicampur dengan garam sedikit, sampai kemudian lembut gitu kan ya. Jadi enak di mulut ya, dimakan enak banget. Nah, Pak Kiai itu punya sekian tanaman cuet. Itu anak-anak kecil itu mesti selalu datang gitu. Jadi kalau liburan datang untuk ngambil cuet sampai kenyang, pulang. Kadang seminggu 2 kali tuh ngambil lagi, pulang gratis. Ya, Pak Yai senang karena dengan anak itu naik terus makan. Nah, Pak Yai kemudian bisa ngajarin anak-anak ya, tentang dasar-dasar agama gitu kan ya. Nah, itu berlangsung setahunan itu. Jadi cerita tentang cuet itu, anak kecil makan di rumah Pak Yai makan cuet itu tahunan, dan cuetnya tidak pernah habis itu. Ya, tidak pernah habis. Nah, suatu waktu sudah berjalan sekian waktu, ada perubahan. Yang biasanya cuet itu tidak habis, ternyata hanya beberapa kali gitu ya, itu kok tiba-tiba habis itu. Nah, Pak Yai ini curiga ini, kenapa kok sebiasanya tidak pernah habis, kok ini habis itu ya. Nah, Pak Kiai ini observasi ya, apa yang terjadi. Ternyata anak-anak itu sudah mulai berubah. Kalau dulu naik makan kenyang turun pulang. Sekarang anak-anak pakai kresek dia, bawa kresek. Ya. Jadi udah makan kenyang, ambil lagi, bungkus kresek, bawa pulang. Ya. Jadi anak-anak sudah tidak ngambil secukupnya, tetapi ngambil lebih untuk dibawa pulang. Nah, sehingga itu yang bikin cepat habis. Nah, apa maknanya cerita ini? Jadi sebenarnya pengembangan pengetahuan bukan untuk kemudian melahirkan sesuatu yang kemudian untuk monopoli. Tetapi bagaimana kemudian kita merancang, menemukan sesuatu untuk kemudian sebenarnya mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat mandiri, untuk kemudian tidak kemudian tergantung lagi kepada mungkin industri atau apa gitu ya. Jadi tujuan kita kalau di kampus sebenarnya bagaimana menemukan sesuatu yang inovatif, apalagi di UIN ya, yang sederhana dan mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat bisa mungkin mandiri membuat sendiri, termasuk kaitannya dengan kesehatan ya. Jadi bukan untuk monopoli, bukan untuk kemudian melahirkan produk-produk yang kemudian dijual lagi mahal kepada masyarakat. Sehingga pertanyaannya, pengetahuan itu untuk siapa? Untuk masyarakat luas atau untuk kita sendiri, untuk monopoli, untuk monopoli industri, untuk monopoli dan seterusnya. Jadi tidak begitu. Jadi ini sebenarnya selaras dengan cerita kisahnya sahabat Utsman ya. Jadi ketika kemudian Yahudi menguasai sumur ya, sehingga kemudian kaum muslim itu harus membeli air. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Beli sumurnya, airnya kasihkan kepada masyarakat secara gratis. Nah, jadi sebenarnya tugas kita di situ. Bagaimana melahirkan pengetahuan yang bukan untuk monopoli, tetapi sebesar-besarnya untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi itu Pak. Yang cerita yang kedua. Ya. Yang ketiga, ini cerita pendaki gunung. Saya sering cerita ini, tapi menarik. Meskipun diulang-ulang tetap menarik. Suka mendaki, Pak? Mendaki di Gunung Bromo. Naik tangga tuh, Pak. Naik tangga. Jadi ada seorang pendaki gunung ini. Dia sudah persiapan, bawa makanan, minuman, bawa alat keamanan gitu ya. Nah, dia mendaki. Nah, awalnya sih cerah, cuaca sangat mendukung ya. Tapi tiba-tiba masih pertengahan lah. Jadi belum sampai puncak. Nah, kemudian cuaca berubah, angin kencang banget gitu ya. Nah, tapi si pendaki ini terus saja naik gitu ya. Tapi kemudian kabut datang, ya kabutnya tebal, semakin lama semakin tebal, sampai mungkin jarak pandang itu sangat pendek sekali ya.
mungkin hanya 1 meter 2 meter ya. Terus anginnya tambah kencang, kabutnya semakin tebal, dan si pendaki gunung ini terpeleset dia. Terpeleset, jatuh dia. Jatuh ke jurang lah gitu ya. Tapi karena dia punya ini ya, masih alat keamanan ya. Nah, ternyata ada tali yang nyangkut. Ya, tali yang nyangkut di sabuknya ya, di pinggangnya ya. Sehingga posisi dia itu menggantung. Ya, posisi si pendaki gunung itu menggantung. Nah, pendaki gunung itu karena tebalnya kabut, dia tidak bisa melihat di atas itu ada apa, di bawah itu ada apa, kanan ada apa, kiri ada apa. Jadi betul-betul jarak pandangnya sangat pendek, tidak bisa lihat gitu. Nah, posisinya tali itu kayak imbang gitu ya, dia menggantung gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh si pendaki gunung? Ya dia hanya zikir itu. Hanya minta, hanya berdoa. Ya Allah, gimana caranya bisa selamat ini ya Allah? Mohon petunjuk ya Allah, kayak gitu ya. Terus dia zikir. Karena mau gimana, mau tolong-tolong juga siapa yang mau mendengar ya. Ya. Akhirnya dia kecapean ya. Ya, saat berdoa, minta petunjuk, kecapean, tertidur ya. Nah, dalam tidurnya si pendaki gunung itu mimpi dia. Mimpi datanglah seorang laki-laki tua berjubah. Dia hanya bilang, potong talinya, potong talinya, potong talinya. Nah, kemudian si pendaki gunung kaget. Terus bangun, terus mikir dia. Ini kalau talinya dipotong, kira-kira apa yang terjadi? Jangan-jangan saya jatuh ke jurang. Kalau jatuhnya kepala duluan terus di bawah ada batu, jangan-jangan mati saya ini. Kalau punggung yang jatuh duluan, wah remuk ini, mati juga saya ini nanti. Nah, gitu. Akhirnya tidak dipotong dia, meskipun dalam mimpi bilang begitu ya. Dikir lagi dia, ya Allah, astagfirullah gitu ya. Berikan petunjuk ya Allah. Nah, perbekalan tadi, makan minum mungkin jatuh ya, jadi tidak ada sudah di situ ya, tidak ada. Jadi dia tidak makan, tidak minum, berzikir saja, berdoa terus, minta petunjuk. Kecapean karena lapar dan dahaga, akhirnya tertidur lagi, terlelap lagi, mimpi lagi, mimpinya sama. Jadi lelaki tua berjubah, potong talinya, potong talinya, potong talinya, bangun lagi, mikir lagi. Waduh, apa iya kalau dipotong talinya? Ini kalau tingginya sedemikian rupa, lah ya bablas saya, mati ini kata orang Madura, mati. Nah, akhirnya ya berdoa saja dia terus, minta petunjuk lagi. Ya Allah, berikan petunjuk ya Allah, bagaimana saya bisa selamat dari keadaan ini ya Allah. Gitu ya. Nah, akhirnya karena lapar, tidak berapa hari sudah. 2 hari ya, hampir 3 hari, tidak minum, tidak makan gitu ya. Akhirnya tidur lagi, mimpi yang ketiga kalinya. Ya. Nah, singkat cerita, karena sudah tidak makan, tidak minum, dia juga punya keterbatasan ya, fisik. Akhirnya meninggal dia. Si pendaki gunung meninggal. Dalam keadaan menggantung. Ya, dalam keadaan menggantung. Nah, setelah cuaca itu cerah, bagus gitu ya. Penduduk sekitar gunung itu, sekitar jurang itu mau cari cari kayu bakar. Ternyata ketemu si pendaki itu. Jadi kira-kira dia menggantung mungkin hanya tidak nyampe 1 meter lah. Jadi hanya 85 cm gitu. Andai talinya dipotong, apa yang terjadi Pak Imi? Dia masih hidup, Pak. Masih hidup ya? Tek gitu, jatuh aja kan ya? Nah, paling kaget aja kan ya? Nah, disitulah sebenarnya kadang keadaan kita ya, itu dihadapkan pada itu. Petunjuk itu sudah jelas. Kurang apa lagi Quran, kurang apa lagi hadis, kurang apa lagi nasihat-nasihat para ulama gitu kan ya. Tapi kita kan kadang tidak yakin gitu bahwa di situ ya ada petunjuk gitu. Ya kalau kita semuanya sadar bahwa ngikuti apa yang sudah ada dalam hasanah, dalam ajaran Islam, saya kira kan ya
tidak akan terlalu banyak masalah gitu ya, di dalam kehidupan ini. Jadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi udah petunjuk untuk umat manusia. Gitu kan ya. Nah, apa maknanya lagi juga? Bahwa pengembangan pengetahuan khususnya yang ada di kita lah, yang orang muslim, apalagi yang ada di perguruan tinggi keagamaan ini. Jadi bagaimana apa yang di dalam Quran, hadis, kemudian hasanah keislaman itu menjadi modal kita, menjadi dasar untuk pengembangan pengetahuan. Sehingga pengetahuan yang dilahirkan itu punya distingsi, punya sesuatu yang berbeda. Karena didasarkan kepada Quran, hadis, dan hasanah keislaman, pasti dia akan membawa keberkahan, pasti akan lebih membawa kemanfaatan yang lebih luas. Menyambung dengan yang tadi, tidak akan memonopoli gitu ya. Sehingga untuk apa? Ya untuk kesejahteraan bersama. Betul. Jadi ada 3 sebenarnya. Sebenarnya banyak cerita karena memang keterbatasan waktu. Tapi ini menjadi dasar pemikiran kita bahwa yang pertama tadi tetap dalam kefitrahan ya. Betul. Jadi rekayasa untuk mengembalikan lagi, umpamanya keluar dari fitrah, kembalikan lagi ke fitrahnya. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan, ya, bukan untuk monopoli, tidak serakah. Jadi sebenarnya kalau orang itu tidak berlebih-lebihan, ngambil sesuai kebutuhan. Jadi kalau belajar sama semut itu ya, coba Mbak Ime kalau pelajari semut itu, dia makannya kan tidak banyak, tapi dia kan bawa makanan, ya, meskipun lubangnya kecil, terus makanannya besar, kan dia tolong menolong untuk kemudian ngambil sedikit-sedikit itu, bawa ke dalam, dimakan bersama, gitu kan. Nah, kalau kita kan bawa pulang gitu kan ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, petunjuk. Petunjuk itu menjadi penting. Quran, hasanah keislaman, hadis, sunnah Rasul, nasihat-nasihat para ulama, kitab-kitab yang sudah dikarang oleh ulama-ulama dulu, itu juga menjadi dasar untuk apa? Ya untuk pengembangan pengetahuan. Jadi Pak, saya kira itu mungkin Mbak Ime. Kalau sebenarnya kita pelajarin dari awal tadi 3 cerita yang Bapak sampaikan, itu berhubungan sama Ramadan nih Pak ya. 1, kembali ke fitrah. Kalau kita puasa, fitrahnya nanti ke fitri. Lalu tidak boleh serakah ketika makan mungkin Pak ya. Dan yang ketiga, itu tadi berarti sangat berhubungan dengan hati nurani kita sebenarnya Pak ya. Ya, kalau ditelaah di sana. Nah, kalau pengembangan pengetahuan yang mungkin bisa didasari terkait dengan Ramadan, ada nggak sih Pak, kalau dari penelitian Bapak atau cara pandang Bapak nih, pengembangan pengetahuan apa yang Ramadan dari yang zaman dahulu sama yang sekarang ini, perubahannya Pak? Dari Ramadan yang zaman dahulu sama sekarang ini, perkembangannya kayak gimana nih menurut Bapak? Ya, pasti banyak perubahan lah ya. Dulu itu ya, ini ya, katakanlah kaitannya dengan ngabuburit gitu ya. Dulu itu kan kalau saya di kampung dulu, jarang sih ngabuburit. Kita datangnya mungkin ya ke masjid gitu ya. Ya mungkin nongkrong di situ di masjid tapi gitu ya. Sekarang ngabuburit ke pantai, ke mall gitu ya. Cari malam katanya ya, cari malam. Tapi mata kita kan kemana-mana itu. Padahal kan harus mengendalikan. Betul. Pasti kan di situ banyak. Kalau laki-laki pasti kan melihat cewek-cewek cantik di situ ya. Nah, ini kan masalah terhadap pandangan mata. Sehingga yang seharusnya bisa mengendalikan, kalau di rumah kan lumayan tidak ada peluang untuk melihat gitu kan ya. Tapi ketika ke mall, ngabuburit, ke jalan, nongkrong, lah ya masalah itu. Paling tidak kan mengurangi pahala puasa gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi perhatian kita bersama. Kaitannya dengan ya pokoknya kita orang tua, ya paling tidak memberikan penjelasan lah kepada anak-anak kita bahwa ya nggak usah mencari malam gitulah, nggak usah ngabuburit, di rumah saja lah gitu. Bahasanya kan ya. Cuci mata Pak Rasta ya. Cuci mata itu. Ya mungkin itu gitu ya. Jadi beberapa
Kalau saya waktu kecil, ketika kemudian sekarang kan perubahannya sangat signifikan, apalagi ada media sosial macam-macam gitu ya. Jadi semua orang semakin konsumtif ya. Jadi semua orang kayaknya pengen jualan gitu ya. Izin tidak apa-apa sih, karena kan mencari rezeki gitu ya. Tetapi kan kita juga punya tugas untuk kemudian mengedukasi masyarakat untuk tidak konsumtif. Ya, karena sebenarnya iklan-iklan itu kan tujuannya agar kemudian orang beli toh. Ya, kadang orang ketika sebenarnya produk itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu butuh, tapi karena kemakan iklan ya, kemakan medsos itu ya, kadang kan terpengaruh gitu. Nah, mungkin ini nanti bedanya antara Muslim ya, atau kita lah yang ada di perguruan tinggi agama, bahwa ini juga menjadi perhatian, bahwa kita tidak hanya sekedar mencari duit, tetapi bagaimana ketika di dalam mencari aktivitas kita mencari duit, tidak kemudian merugikan orang lain, tidak merugikan alam, tidak mengganggu keseimbangan alam, gitu. Nah, itu mungkin bedanya. Tapi ini juga tidak mudah. Mungkin saya hanya retorika ya, tapi ini perlulah diusahakan, perlu diupayakan gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas 3 cerita yang sangat luar biasa. Kita akan bercerita lagi di episode berikutnya Pak. Boleh, ya. Sebelum saya tutup, ada yang bisa disampaikan Pak untuk sahabat kampus di rumah? Oke. Itu tadi menjadi poin penting ya. Jadi karena tadi tidak sengaja ngomong tentang ini ya, tentang di saat kita beraktivitas mencari penghidupan, mencari duit. Nah, bagaimana aktivitas kita itu tidak sampai merugikan orang lain, tidak merugikan alam, tidak merusak keseimbangan alam. Dan ini juga mungkin semangat puasa ini, bahwa kita dengan berpuasa mengendalikan banyak hal, termasuk juga mengendalikan untuk tidak merusak alam ini, sehingga alam ini tetap lestari untuk kehidupan generasi-generasi berikutnya. Saya kira itu Mbak Ime. Terima kasih sekali Bapak atas kesempatan kali ini. Baik sahabat kampus di rumah, tentunya terus bersemangat untuk beribadah di hari-hari akhir di bulan Ramadan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.